Saudara, sakit hati dan dendam kerap diancam menjadi motif pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandung di Medan, Sumatera Utara. Polisi bilang pembunuhan ini dipicu perlakuan korban yang kerap melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anggota keluarganya. Sakit hati memuncak setelah korban menghapus aplikasi game online di ponsel pelaku. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Tak ada yang menyangka seorang ibu meregang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sang ibu ditemukan meninggal di rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Sakit hati menjadi motif sang anak tega membunuh ibu kandungnya. Psikolog forensik Irna Minauli menyebut anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang cerdas. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan mental, halusinasi, dan delusi. Memang secara psikologis anak ini juga masih labil secara emosional ya. Jadi ada keinginan agresivitas yang cukup tinggi, empati yang mungkin masih kurang berkembang, kemudian juga kurang berinteraksi secara sosial ya. Tetapi hal ini juga lazim terjadi pada anak-anak remaja ya. Anak remaja mana yang nggak keras kepala, anak remaja mana yang nggak pemarah misalnya. Jadi ini overlap antara kecenderungan conduct disordernya dengan fase perkembangan remaja yang dia alami gitu ya. Jadi kalau dilihat kemungkinan terjadinya peristiwa ini bukan karena adanya gangguan kesehatan mental ya. Jadi lebih ke arah misalnya pengalaman kekerasan yang dialami, yang dia saksikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Utara menyebut akan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari menjalani proses hukum hingga di persidangan. Kasus pembunuhan ibu di Medan terjadi Rabu pagi 10 Desember silam. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka di kamarnya di lantai 1 rumah pukul 5 pagi oleh anak pertamanya. Kondisi sang ibu mengenaskan dengan sejumlah luka senjata tajam. Sang suami datang dan melihat anak keduanya memegang pisau lalu melaporkan kejadian ini. Sebelum ambulans datang, nyawa korban tak tertolong dan meninggal. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi melakukan olah TKP lanjutan guna mencari petunjuk tambahan dan mengumpulkan bukti tewasnya satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. 4 orang saksi telah diperiksa. Kasus tewasnya sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di Situbondo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Usai diotopsi, jenazah ayah, ibu, dan anak dimakamkan di 2 tempat berbeda di TPU Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan Pamekasan, Jawa Timur. Guna mengungkap kasus kematian satu keluarga ini, polisi melakukan olah TKP lanjutan. Sejumlah barang dan perabotan rumah tangga seperti sapu dan perlengkapan lain diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi.
olah TKP ya, lanjutan ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk ya. Sementara masih 3-4 orang saksi, tapi sambil berjalan ya, artinya pihak-pihak yang kira-kira kita butuhkan keterangan ya, pasti akan kami mintai keterangan. Sebelumnya, jasad ketiga korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke rumah. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi berbeda dengan luka senjata tajam. Info dari warga itu bapaknya, memang bapaknya ngaku, saya tadi yang tahu sendiri, bapaknya Mbak Suning, bapaknya almarhumah, yang tahu itu. Pas mau ke sini tiba-tiba? Iya, jadi tahu-tahu sudah meninggal anaknya, terus laporan Pak Kampung. Jadi Pak Kampung langsung ke lokasi memberitahu saya. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga ini hingga tuntas. Tim Liputan, Kompas TV.